Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu. Nggak ada ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel. Seluruhnya dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka. Anak-anak muda mereka. Singapura wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed-Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan, ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed-Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra ya, jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him. Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan for God bless him. Kita mesti merubah yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya. Putra-putra daripada Semaya. Putra sulung mereka disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6. Mereka itu menjadi pemimpin. Ya toh? They rule over the house. Ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat ya. Ahli strategi dan karakternya luar biasa. Punya penguasaan diri yang hebat, itu Gibor Khail. Bayangkan ini putra pada Obed-Edom. Nah kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa gagah perkasa ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor. Ya, jadi pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan, yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan. Putra-putra yang kita tinggalkan. Ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed-Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan. Raising many sons into glory. Into able men. Strong men. In Jesus' name. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita nyatakan lagu ini, Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita nyatakan lagu ini dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Haleluya. Kami mau memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan, sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban
dimuliakan di atas segalanya. Segala hormat, pujian, penghormatan bagi nama Tuhan, nama Yesus yang kami muliakan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kalau kami boleh beribadah kembali secara online, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara buat setiap kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Sehingga apa yang dipesan dan apa yang disampaikan boleh menjadi berkat, menguatkan, menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, urapi setiap kami, baik hamba bersama dengan kru yang ada di studio, maupun setiap umat Tuhan yang ada di rumah. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Mari semua berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya. Kita memasuki minggu kedua di bulan Juli ini, dan saya berharap, saya berdoa, saudara dalam keadaan baik-baik, engkau menikmati berkat Tuhan, engkau menikmati pemeliharaan Tuhan. Nah, tema bulan Juli adalah strong. Nah, baiklah setiap kita menjadi kuat di dalam Tuhan, be strong, menjadi lebih hebat dan lebih kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan yes. Nah, mari kita baca firman Tuhan dalam tema bulanan kita di bulan Juli, saudara, yaitu strong. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14, saya akan bacakan saudara. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang minggu lalu apa yang saya sampaikan, yaitu mengenai ada satu poin, yaitu mengenai be strong atau menjadi kuat. Nah, saya ulangi, dalam bahasa Yunani itu memakai kata kraitaio, saudara. Nah, artinya untuk memperkuat, saudara ya, untuk memperkuat, mengkonfirmasi, menjadi tumbuh kuat, bahkan menjadi kuat. Nah, ini asalnya dari kraitaios, artinya memberdayakan, yaitu meningkatkan kekuatan. Nah, penggunaan ini menjadi lebih diperkental lagi, ada pemberdayaan di situ. Jadi menjadi kuat tidak hanya cukup bicara saat ini, tetapi ada pemberdayaan, yaitu saudara harus melipat gandakan kekuatanmu di dalam Tuhan Yesus. Nah, makna menjadi kuat adalah apa yang sekarang ada dalam hidup saudara, engkau bertanggung jawab untuk memberdayakannya untuk menjadi semakin kuat. Nah, saya teringat biasanya kalau awal seorang bertobat, saudara, awal pertobatan kita pasti banyak kesaksian. Setiap kali kita berdoa di awal-awal kita bertobat, saudara, setiap doa kita rasanya itu cepat sekali dibalas oleh Tuhan. Amin, amin. Saudara merasakan bahwa setiap kali kita berdoa, Tuhan tolong saya ini, tolong saya itu. Dan biasanya Tuhan jawab dengan cepat, saudara. Ya, kalau saudara punya pengalaman itu berarti sama dengan saya. Tetapi dengan waktu yang berjalan, ada masa-masa yang berjalan dalam kehidupan kekristenan saudara, maka yang terjadi adalah semakin engkau bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, maka jawaban doa seolah-olah kok menjadi lebih lama dari biasanya. Nah, saya mau menjelaskan hal tersebut bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita, tetapi Tuhan sedang mendewasakan kehidupan rohani setiap kita. Nah, di dalam kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara harus memahami bahwa cara Tuhan mendidik setiap kita menjadi kuat adalah menyadarkan kita bahwa proses kehidupan rohani kita harus memasuki yang namanya fase pendewasaan. Sebab anak kecil tidak dirancang untuk berperang, hanya orang dewasa yang boleh berperang. Nah, karena itu kehidupan rohani kita pun akan dibawa lebih dewasa.
saudara harus membuka diri, mempersiapkan diri untuk diurapi Tuhan, dipakai Tuhan dalam pendewasaan tersebut. Sebab kekuatan itu akan mengiringi kehidupan seorang percaya bersamaan dengan pendewasaan dalam hidupnya. Ya. Nah, 1 Korintus 16 ayat 13 berkata begini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, saudara. Kehidupan kekristenan yang sehat akan berjalan menuju pada kedewasaan. Dan tadi saya sudah singgung bahwa kedewasaan akan diiringi dengan pengembangan kekuatan. Jadi semakin orang dewasa, kekuatannya akan semakin bertambah. Nah, pendewasaan sendiri membutuhkan yang namanya pemberdayaan kekuatan. Sebab kalau seseorang bertambah dewasa tapi dia tidak mau berlatih atau melatih ototnya, saudara, maka dia akan tumbuh menjadi seorang dewasa tapi tidak mempunyai kekuatan. Nah, saya berdoa, saudara tangkap baik-baik apa yang mau saya sampaikan pada saat ini, bahwa pendewasaan rohani itu dibarengi dengan pemberdayaan kekuatan. Nah, kita sama-sama maksud kekristenan yang kuat menuju pada pendewasaan. Nah, bagaimana kita memberdayakan kekuatan yang ada pada kita saat ini sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan, yang juga dibarengi, diiringi dengan kedewasaan dalam kerohanian kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, yang pertama saya mau ajak kita belajar dari Daud, saudara. Bagaimana Daud mengalami hal-hal yang ajaib, dahsyat dan luar biasa dalam hidupnya sehingga mencetak seorang Daud yang dipakai Tuhan dengan hebat. Nah, pertama, saudara, dengar baik-baik ya. Yang pertama, bagaimana memberdayakan kekuatan kita di dalam Tuhan. Yang pertama adalah menerima urapan. Sama-sama katakan terima urapan. Nah, 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13 berkata begini. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan baik-baik, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saya ulangi perkataan terakhir ini. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Allah atas Daud. Nah, urapan melambangkan karya Roh Kudus dalam menguduskan dan melengkapi orang untuk melayani Tuhan. Dan orang yang diurapi akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di masa-masa pandemi seperti ini, siapa yang tidak mengalami kesulitan? Semua orang mengalami kesulitan. Tetapi hanya orang yang menerima urapan dari Roh Kudus, dia akan sanggup bertahan, dia akan sanggup melaluinya, dan dia sanggup untuk melaluinya menjadi pemenang. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa di masa pandemi ini minta urapan dari Tuhan, saudara. Pada waktu urapan kita terima, maka hikmat Tuhan akan menuntun. Kuasa Tuhan akan menuntun. Sehingga kita tidak akan bingung lagi di masa pandemi ini, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Kenapa? Karena nanti Roh sendiri yang akan menuntun kita untuk apa saja yang harus kita perbuat. Enak kan, saudara? Dan di masa pandemi ini jangan mengasihani diri sendiri. Jangan melihat kekurangan kelemahan diri sendiri, saudara. Karena banyak orang di masa pandemi ini yang dirusak tuh pikirannya, saudara. Jiwanya jadi rusak, saudara. Kenapa? Karena melihat segala kekurangan yang terjadi dalam dirinya, ada rasa takut, ada rasa was-was dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang percaya harusnya tidak terjebak di situ. Tetapi sebagai orang percaya seharusnya hidup kita mengandalkan Tuhan. Dan bukan hanya mengandalkan Tuhan,
Tetapi minta tuntunan Roh dalam apa saja yang mau kita kerjakan, apa saja yang mau kita lakukan. Sebab urapan itu akan bekerja dan urapan itu akan memimpin kita sehingga hikmat Tuhan itu yang menyertai. Nah, saya berdoa di masa pandemi ini seberat apapun yang saudara alami, saya tahu saudara mengalami kesulitan dalam hal keuangan, kesulitan dalam hal kekhawatiran saudara. Mau keluar takut, mau buat ini takut, mau buat itu takut. Takut terpapar virus saudara. Nah, seharusnya kita pun tidak boleh hidup seperti itu dalam ketakutan. Karena Roh Allah tidak membangkitkan ketakutan, tetapi keberanian oleh Roh Kudus. Karena itu saya ajak setiap saudara, terima urapan. Kalau saudara merasa saudara belum diurapi, minta itu saudara sama Tuhan. Minta pengurapan daripada Tuhan. Sebab urapan itulah yang akan menuntun saudara, urapan itu akan menyertai saudara, sehingga engkau akan mampu sanggup melalui segala macam hal. Ya, kalau Daud pakai bahasa lembah bayang-bayang maut saudara. Nah, itu berbahaya kalau saudara terjebak di situ. Engkau harus melaluinya, engkau harus melewatinya dan jadilah pemenang. Nah, karena itu kuasanya Roh Kudus, kuasanya akan menyertai kita. Kuasa pengurapannya akan membuat kita kuat walaupun di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami ketakutan saudara. Ada satu lagu berkata di dalam Mazmur 91. Ya, Mazmur 91. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kalau urapan ada dalam kehidupan seseorang, bukan berarti dia tidak mengalami kesulitan. Catat baik-baik. Orang yang diurapi Tuhan bisa jadi dia juga mengalami kesulitan. Dan banyak mengalami bisa jadi lembah bayang-bayang maut. Tetapi yang hebat dan luar biasa, orang yang diurapi Tuhan akan melewati itu saudara. Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 4 ya. Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Jadi perhatikan, orang yang diurapi Tuhan tidak berjalan sendirian. Pada waktu saudara bingung, kau minta Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus bisa pimpin saudara, ada jalan yang saudara tidak terpikir. Tiba-tiba ada terobosan yang saudara tidak pernah bayangkan terjadi. Itulah hikmat dari Tuhan. Nah, karena itu saya ajak saudara, di masa-masa seperti ini jadilah kuat. Bagaimana saudara bisa kuat? Be strong in the Lord. Kuatlah di dalam urapan Tuhan. Minta urapan dari Tuhan turun dalam hidup saudara. Sehingga waktu saudara berjalan, engkau tidak berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Tetapi engkau berjalan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, di masa pandemi ini saudara, perhatikan ya. Pada waktu kita menerima urapan, maka urapan itu akan aktif bekerja di dalam hidup kita. Waktu engkau mengandalkan tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam urapan itu, perhatikan, Dia akan menyediakan bagian yang menjadi milik kita. Tuhan akan memimpin setiap langkah saudara. Nah, kalau saudara mau diurapi, bagaimana caranya diurapi? Sangat mudah sekali. Bawa hidupmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Hidup dalam kebenaran firman. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan saudara. Tetapi fokus kepada Tuhan. Minta urapan itu. Karena Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Jadi jangan takut menghadapi hidup. Dalam masa pandemi seperti ini setiap orang takut. Tetapi orang yang mengenal Tuhan dan lebih-lebih diurapi oleh Tuhan, dia akan dengan gagah berani melalui kesulitan, lembah bayang-bayang maut. Dia lewati saudara dan dia akan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Nah, ada perbedaan antara warga kerajaan dengan orang dunia. Dalam menghadapi kesulitan, orang dunia akan mencari pertolongan dari orang pintar saudara. Ingat loh, ini kita ada di Banten loh.
Jangan tergoda untuk mencari pertolongan kepada orang pintar seperti apa yang dilakukan oleh orang fasik. Mereka akan cari orang pintar, mereka minta bantuan orang pintar. Bagaimana caranya supaya saya bisa terbebas dari pandemi ini, supaya keuangan saya aman, keluarga saya aman, dan lain sebagainya, saudara. Nah, itu cara dunia. Orang fasik mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pengalamannya, saudara. Semua itu tidak akan berguna. Tetapi warga kerajaan, dia akan datang kepada Tuhan, kepada Bapaknya, dan meminta urapan untuk dia dapat melewati lembah bayang-bayang maut dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan saya berdoa saudara sampai ke level itu. Jadi menjadi kuat, berdayakan kekuatanmu hari ini, yaitu dengan memohon dan anugerah Tuhan, meminta urapan yang baru turun dalam hidup saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah menjadi penyembah. Daud memiliki gaya hidup penyembah, dan Daud dikenal sebagai seorang penyembah. Kitab Mazmur, sebagian besar Mazmur ditulis oleh Daud sendiri, saudara. Dan kita tahu bahwa Daud suka main kecapi, ya kan? Dalam menggembalakan dombanya yang 2-3 ekor, Daud selalu membawa kecapi dan dia membawa umban, saudara, atau ali-ali, saudara. Bahasa Jermannya selepetan. Itu yang Daud bawa, saudara. Di waktu senggang dia memuji menyembah Tuhan dengan kecapi, saudara. Dia ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Lalu di waktu ada serangan datang, dia ambil selepetannya tadi, dia umban musuhnya yaitu singa dan juga beruang, saudara. Nggak main-main loh, singa dan beruang dikalahkan oleh Daud. Nah, saya mau lebih fokuskan mengenai kehidupan Daud sebagai seorang penyembah. Daud ini memberdayakan kekuatan dengan membangun hubungannya kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Latar belakang kehidupan Daud adalah sebenarnya Daud itu termasuk anak yang tertolak loh, saudara. Bayangkan dia anak bontot tapi disuruh mengembalakan kambing dan domba. Biasanya anak bontot itu paling disayang. Amin tuh amin. Tapi Daud mengalami perlakuan yang berbeda dari orang tuanya. Makanya Daud menulis salah satu Mazmur, dia berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ya kan, tetapi engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Kenapa? Karena Daud akhirannya membuang waktunya, dalam tanda petik ya, dia buang waktunya, tidak mau mikirin masalah kepahitan, tetapi dia lebih memilih memberi waktunya untuk menyembah Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik apa yang menjadi teladan dari seorang yang bernama Daud. Dia menjadikan hidupnya sebagai penyembah. Dia memberi waktu kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, ini hal yang luar biasa. 1 Samuel 16 ayat 23 menjelaskan buat setiap kita. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, saya mau menekankan ada kuasa supranatural dalam kehidupan seorang penyembah. Pada waktu dia memuji menyembah Tuhan, sorga turun. Nah, ini kan sesuai dengan doanya Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, manakala itu terjadi saat seorang penyembah datang menyembah raja dan sorga turun. Makanya roh jahat tidak bisa tahan. Dengan kata lain saya mau asumsikan begini, saudara. Persekutuan di mana pujian penyembahan dan para penyembahnya berkenan di hadapan Tuhan, maka sorga akan turun tengah-tengah mereka dan otomatis iblis akan minggir. Karena iblis sudah tertolak dari sorga, saudara. Jadi Bapak Ibu, jadilah seorang penyembah. Di masa pandemi seperti ini, jangan mengeluh, jangan bersungut, jangan kau dikuasai kekhawatiran. Tetapi di masa seperti ini, ambil waktu lebih banyak untuk menyembah. Nah, hebatnya Tuhan kita adalah Dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu, sebab Dia maha hadir.
Karena itu saya ingatkan saudara, engkau bisa menyembah Tuhan di rumah. Engkau bisa menyembah Tuhan dalam kamar. Engkau bisa menyembah Tuhan waktu engkau bawa kendaraan, entah itu mobil atau motor. Engkau bisa menyembah Tuhan di mana saja engkau berada. Tuhan hadir di situ. Yang penting adalah jadikan dirimu seorang penyembah. Seorang penyembah, dia tidak akan khawatir tentang hidupnya sebab dia mengenal siapa Allahnya, saudara. Nah, bagi mereka yang melekat kepada Tuhan menjadi seorang penyembah, kitab Mazmur pasal 91 ayat 14-16 dikatakan begini, ada janji Tuhan yang spesial buat seorang penyembah, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, aku akan sebab ia mengenal namaku, bila ia berseru kepadaku, dengar baik-baik, aku menjawab, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan ia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wow, saudara, bagian seorang penyembah itu spesial. Karena itu saudara, mari bawa dirimu menyembah Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan jangan bersungut di hadapan Tuhan. Tetap menaikkan ucapan syukur. Tetaplah naikkan ucapan syukur. Jangan sampai mulut kita berdosa di hadapan Tuhan. Sebab kita semua percaya tidak ada satu pun rancangan Bapa yang jahat buat setiap kita. Semua rancangannya selalu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Jadilah seorang penyembah supaya engkau mengenal hati Bapa, supaya engkau mengerti kasih karunia Bapa dalam hidupmu, bahwa kalau dia sudah berjanji, ia tidak akan pernah mengingkari dan dia pasti menggenapinya. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara, firman ini mengingatkan setiap kita bahwa kasih setia Tuhan itu sempurna. Orang yang serius dengan Tuhan, maka Tuhan akan lebih serius dengan orang itu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, nyatakan sama-sama, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa, saudara. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana setiap kita menjadi seorang yang kuat. Orang yang kuat, kalau kita bahas minggu lalu, memiliki karakteristik sifat sebagai seorang laki-laki, yaitu sifat yang pantang menyerah, pantang mundur. Nah, miliki sifat seorang lelaki yang pantang mundur dan siap menghadapi resiko. 1 Samuel 17 ayat 26 dikatakan begini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Perkataan Daud ini diucapkan di tengah-tengah medan peperangan antara orang Filistin
dan orang Israel. Di mana saat itu orang Israel sedang dilanda ketakutan yang amat sangat, saudara. Karena kehadiran musuh mereka dari pihak bangsa Filistin, yaitu seorang raksasa yang bernama Goliat. Nah, saudara, Daud muncul di situ cuma sekedar mau membawa ransum buat kakak-kakaknya. Tapi begitu dia lihat situasi seperti itu, apa yang terjadi? Daud tidak kabur, Daud tidak sembunyi, dan sebagai laki-laki dia tampil, saudara. Dia marah. Ada seorang Filistin yang menurut anggapan orang Israel itu bangsa kafir, yang berani menghina Allah Israel, yang berani menghina pasukan Israel. Dia marah, saudara. Dan apa yang dia lakukan? Kita tahu ceritanya. Dia minta izin kepada Raja Saul untuk menghadapi Goliat, dan endingnya adalah Goliat dikalahkan oleh Daud. Satu hal yang mustahil, saudara, tapi itu terjadi. Nah, saya mau ajar, saudara, dari apa yang dialami oleh Daud, mari kita melatih diri kita untuk berani mengambil resiko dalam hidup ini. Mulailah belajar dari perkara-perkara kecil. Ya kan, secara terus-menerus dan secara bertahap, ada level-level yang sudah lewati nantinya. Maka kelak kita akan dipercaya Tuhan menghadapi hal-hal besar, dan pada waktu itu terjadi, kita sudah siap. Soalnya lihat, Daud itu kan bukan tentara. Bahkan dikatakan wajahnya masih kemerah-merahan. Kalau saudara mau bayangin ya mungkin kayak saya gitu, agak kemerah-merahan gitu ya. Dan saat itu Daud posisinya dia statusnya sebagai gembala, saudara. Tidak terlatih dalam peperangan face to face dengan musuh dalam kumpulan tentara, itu tidak terlatih. Tetapi Daud terlatih berperang melawan beruang dan singa. Nah, itu adalah tempat latihannya Daud, saudara. Hal yang luar biasa. 1 Samuel 17 ayat 34-36 bagaimana dia cerita kesaksian sama Saul. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba dan melawan dan membunuh loh, saudara, singa dan juga beruang. Wah, luar biasa, saudara. Waktu Daud berkata gitu, tidak sedikit tentara yang mungkin tertawa, saudara. Anak kecil mimpi di siang bolong, gitu kan? Tetapi apa yang terjadi? Itulah yang Daud alami. Orang tidak percaya tidak apa-apa. Karena begini, dalam setiap ujian-ujian yang kita alami, itu kan tidak perlu pengumuman kita sama semua orang. Saudara akan mengalami itu sendirian. Ujian-ujian itu akan saudara alami sendirian. Biasanya orang kalau beramai-ramai, wah itu gagah semua, saudara. Tapi pada waktu ujian itu datang, biasanya saudara sedang sendirian. Siapa di sini, saudara, yang merasa engkau sedang sendirian? Tidak ada orang yang peduli. Tidak ada orang yang mikirin saudara. Segala beban berat ini saudara hadapi sendirian. Saya mau beritahu, engkau tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertaimu. Jadi pada waktu engkau menghadapi ujian-ujian itu, pastikan engkau lulus dari setiap ujian-ujian itu. Sebab ada waktunya nanti promosi Tuhan akan terjadi di hadapan orang banyak. Engkau akan lulus dalam ujian besar, dan itulah promosi Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Nah, seorang kuat dimulai dari melakukan hal-hal yang kecil. Tidak ada orang tiba-tiba muncul langsung berotot gitu, tidak ada, saudara. Semua dimulai dari latihan-latihan kecil sampai akhirnya latihan-latihan yang berat. Secara rutin, secara konsisten dia harus hadapi itu. Bapak Ibu perhatikan, biarlah kita memiliki sifat seorang laki-laki sejati, yaitu apa? Maju dan pantang mundur dan berani menghadapi resiko. Jangan takut di masa pandemi seperti ini, saudara. Hadapi. Ya kan? Mungkin saudara berkata di sana, Pak Pendeta mah enak ngomong hadapi, yang ngadapin ke kita. Kita tahu bagaimana rasanya, ada rasa ketakutan, kecemasan. Saudara, pastinya saya tidak bisa merasakan apa yang saudara rasakan persis sama seperti yang saudara rasakan. Tetapi perhatikan, yang saya tahu adalah Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan sebagai hamba Tuhan saya sampaikan ini. Tetapi untuk membuktikan itu, saudara sendiri yang harus menjalaninya. Engkau harus menguatkan hatimu.
pantang mundur bersama dengan Tuhan. Nah, artinya saudara harus latih kekuatanmu sendiri bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan Yeremia, jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Nah, ini tangkap baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau tidak sendirian. Kalau engkau merasa sendirian, saya kasih tahu engkau saat ini, engkau tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang menyertai setiap langkahmu. Amin. Ya, saudara perhatikan, saudara belajar memiliki sikap seorang laki-laki. Kekuatan itu akan bertumbuh semakin kuat pada waktu kita menghadapi setiap ujian-ujian yang ada di hadapan kita. Jadi jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan marah sama Tuhan. Tetapi hadapi apa yang ada di hadapanmu. Jadi kalau saudara seorang yang bekerja, ya hadapi, ambil resiko. Capek, pasti capek, karena namanya kerja saudara. Diomelin bos, ya bisa jadi diomelin bos. Kadang kita tidak salah juga diomelin, apalagi salah saudara. Ya kan? Terus lembur, kadang gaji dipotong separuh dan lain sebagainya di masa pandemi ini. Itu resiko. Belajarlah bersikap seperti seorang laki-laki. Hadapi. Nah, kalau saudara seorang pelayan Tuhan, waduh, dalam pelayanan seperti ini ada doa, ada pertemuan ini, ada pertemuan itu. Aduh, capek, ribet sekali. Hadapi, itu resiko. Jangan mundur dari resiko. Hadapi semua resiko. Kalau kamu seorang pelajar, aduh PR lagi, daring lagi, tugas lagi. Hadapi saudara. Itu resiko. Seorang laki-laki tidak akan mundur. Dia punya sikap yang pantang menyerah. Saya tetap kuliah saudara. Dan di masa daring gini saya bersyukur. Bersyukurnya apa? Saya tidak perlu menempuh perjalanan dari Serang sampai ke Jakarta saudara. Di Pantai Indah Kapuk itu kampus kita. Kalau saya pergi secara konvensional seperti dulu saudara, itu jam 12 siang saya mesti jalan. Sampai rumah lagi itu jam 12 malam, 12:30 pagi saudara. Resiko, tapi saudara jalani. Tidak boleh mengeluh, laki-laki pantang menyerah. Jalani terus saudara. Nah, saya mau ajak setiap kita pada waktu perkuliahan dimulai secara daring. Saya bersyukur. Saya bersyukur saudara, hemat waktu, hemat tenaga. Saudara. Tetapi tetap saudara ada tugas-tugas dari dosen yang harus kita kerjakan. Nah kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, hampir sering kali saudara, tugas itu membebani saudara. Aduh gimana ngerjainnya, saudara. Tapi sebagai seorang laki-laki, sikap laki, saya harus selesaikan. Ya kan, saya harus lakukan. Pantang mundur, harus kerjakan. Walaupun itu berat, saya harus tuntaskan, harus selesaikan. Karena sifat seorang laki-laki yang dewasa adalah pantang menyerah dan siap mengambil resiko. Kalau kamu berumah tangga, ya harus ambil resiko. Kalau nanti begitu menikah, pasangan kok banyak hal-hal baru yang baru ketahuan saudara, itu resiko. Ya kan? Nggak boleh mundur. Jangan saudara berkata, aduh Pak Gembala, saya sudah menikah sama dia sekian tahun, ternyata kami tidak cocok satu dengan yang lain. Wah, lalu maksudnya apa? Kita mau pisah aja Pak. Wah kurang ajar kok kayak gitu saudara. Kenapa? Pernikahan bukan buat uji coba. Bos, pernikahan bukan buat uji coba. Sekali engkau menetapkan pasanganmu, engkau diberkati di gereja, diberkati di dalam nama Tuhan, diberkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka itu mengikat engkau seumur hidup sampai maut memisahkanmu. Tidak ada kata perceraian saudara. Artinya apa? Kalau sudah melakukan, sudah mengambil keputusan, pantang menyerah, pantang untuk mundur, hadapi resiko. Ya kan? Nah, kadang-kadang bingung juga sih, orang menikah, diberkati, happy-happy saudara. Pada waktu happy-happy dia nggak ngadu sama pendetanya. Tapi begitu ngalamin beban, datang sama pendeta yang ngadu. Jadi pendeta cuma dikasih masalah doang saudara. Nah perhatikan, jangan cengeng. Jadi seorang laki-laki yang memiliki sifat pantang mundur. Ya, dan itu kekuatan bos saudara, itu latihan buat engkau. Sekali lagi di sifat laki-laki sih bukan bicara gender ya, tapi ini sifat. Wanita pun harus punya sifat seperti itu. Berani mengambil keputusan, berani mengambil resikonya. Nah,
Macam-macam saudara, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apa saja. Jangan jadi orang cengeng. Sebab pada waktu engkau cengeng, engkau mundur, maka engkau akan jadi-jadi. Tapi pada waktu kau maju terus, itu otot rohanimu akan bertambah. Dibarengi dengan pendewasaanmu di dalam Tuhan. Jadi saudara perhatikan, orang yang tidak berani menghadapi resiko di dalam hidupnya, maka kekuatannya tidak akan terlatih, dan lebih lagi dia tidak akan beranjak menjadi pribadi yang dewasa. Tetaplah kuat saudara. Berdayakan kekuatan yang ada padamu saat ini, dan saudara pastikan harus naik terus. Ya, hadapi hidup bersama sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Engkau tidak pernah sendirian, ada Tuhan Yesus yang menyertaimu. Tuhan sudah taruh pengurapan dalam kehidupanmu. Jadilah seorang penyembah, dan jadilah seperti seorang laki-laki yang pantang menyerah dan tidak pernah mundur dalam kehidupannya, tetapi dia bergerak terus untuk dia memperoleh kemenangan, dan kekuatannya akan bertambah, tentunya dibarengi dengan kedewasaannya secara rohani. Saya berdoa saudara tangkap ini baik-baik dan praktekkan firman Tuhan ini. Di masa pandemi adalah kesempatan buat kita untuk mengembangkan kekuatan kita semakin besar, semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat rahmat yang Kau limpahkan. Kami bersyukur Tuhan. Biar kami mau hidup apa kata firman Tuhan, bukan apa kata manusia. Mari saja kita angkat pujian sama-sama di hadapan Allah kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita angkat tangan kita sama-sama. Suara masing-masing nyatakan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku,
Rajaku. Saya mau berdoa bersaudara pada pagi hari ini. Engkau yang sedang merasakan sendirian, engkau yang merasakan terlalu berat apa yang kau hadapi. Bahkan mungkin kau yang merasakan kehilangan hari-hari ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Perhatikan dengar firman Tuhan hari ini baik-baik. Apa yang sudah disampaikan, biar kehidupanmu di tangan Tuhan menjadi semakin kuat. Karena itu terimalah urapan yang baru. Buka ke hatimu, buka kedua tanganmu. Terima urapan yang baru. Hanya kekuatan daripada Tuhan yang akan memampukan, menyanggupkan setiap kita melewati lembah kekelaman. Dan jadilah seorang penyembah dimanapun engkau berada. Tetaplah engkau menjadi seorang penyembah. Naikkan doa, pujian, penyembahan dalam kehidupanmu setiap waktu. Maka kau beroleh sorga menyertai kehidupanmu. Dan jadilah seorang laki-laki. Jadilah seorang yang memiliki sifat laki-laki. Yang pantang menyerah, pantang mundur. Tetapi berani menghadapi resiko apapun di hadapanmu. Sebab disitulah engkau sedang berlatih. Kekuatanmu, otot imanmu akan bekerja dan akan semakin lebih kuat. Angkat kedua tanganmu, saya berdoa bersaudara. Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Berkati Tuhan. Biar di masa-masa pandemi ini, kami tidak mudah untuk bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya, kami belajar untuk mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik ini. Sebab kami mengerti bahwa tidak ada satupun rencana-rancangan-Mu yang jahat buat kami. Semuanya mendatangkan kebaikan. Berkati umat-Mu, bahkan di masa-masa sulit seperti ini, Engkau melatih kami menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami berbeda menghadapi masalah. Kami memandang masalah sebagai partner kami untuk membuat otot-otot rohani kami semakin kuat. Berkati umat-Mu Tuhan. Biar yang lemah dikuatkan, yang putus asa beroleh pengharapan yang baru. Tangan kasih anugerah-Mu menyertai setiap kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah Tuhan. Terimalah pengurapan Tuhan. Sehingga kau berjalan bukan dengan kuat dan gagahmu, tetapi Roh Allah menyertai hidupmu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terimalah semua berkat ini dalam kehidupanmu. Haleluya. Sama-sama yang diberkati kita katakan amin. God bless you saudara, Tuhan berkati.
tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tanganmu sama-sama. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara, biar dari sepanjang ibadah pagi hari ini boleh memberkatimu. Angkat hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu. Engkau semakin kuat dalam hidupmu kepada Tuhan, menjadi dewasa dalam kerohanianmu. Diberkatilah hidup oleh Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnis pekerjaan pelayananmu. Bahkan engkau melakukan segala sesuatu pun akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan biar tangan kasih anugerahnya menyertaimu. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah hatimu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menuntun hidupmu, menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua ini diberkati bersama-sama, katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati hidup saudara semuanya. Tetap kuat. God bless you. Haleluya.